Kalau begitu terima kasih atas bantuannya dan awasi saja. Ini tidak terlalu mendesak. Sepertinya dia hanya tidak menyukai pengkhianatan Dinmo, jadi dia ingin memberantasnya. Tentu saja, Xiao Yan tidak berpikir begitu. Mungkin saja Lin Dingmo dari Pedang Iblis mengetahui beberapa rahasia Pedang Iblis, jadi dia mengeluarkan perintah pembunuhan. Xiao Yan tidak mengetahui detailnya. Tidak perlu untuk pergi jika ada sesuatu yang terkunci di hatinya. Pikirkan baik-baik. Kali ini aku benar-benar minta maaf karena sudah lama mengasingkan diri, jadi ramuan keempat dan kelima belum disempurnakan. Xiao Yan masih sedikit meminta maaf. Di luar rumah, ramuanku tidak terburu-buru, jawab 4. Tak perlu minta maaf, percayakan kepadamu untuk memperjelas bahwa jika Anda punya waktu untuk memperbaikinya, maka akan bebas memperbaiki. Baru setelah Xiao Yan mendengar ini dia memiliki kesan yang baik terhadap mereka berdua. Xiao Yan akhirnya menghadapi Yi Longyi dan telah memberinya darah naga, sisik naga, dan gigi naga. Ini adalah komisi. Bantuan yang diberikan Xiao Yan ketika dia masuk dan keluar dari sini sebelumnya masih cukup berbahaya jika dia tidak dikendalikan oleh Istana Surgawi pada saat itu. Tapi Xiao Yan kemudian memikirkannya, mengapa cahaya biru dari Tianren Mansion membawanya ke alam dewa kekacauan ini? Jika dipikir-pikir baik-baik, itu sangat menakutkan. Namun sepertinya menanyai Yi saat ini tidak akan ada gunanya baginya. Lebih baik diyakinkan sekarang daripada diyakinkan. Beberapa hal akan diklarifikasi secara perlahan ketika waktunya tepat. Tuan Jiwin dan 3 objek yang juga mempercayakanku telah menemukan keajaibannya, jadi aku akan meneruskannya kepadamu. Xiao Yan masih ingin pergi, dan sekarang melakukan perjalanan dari Sensi ke dunia iblis kuno. Meski waktu di alam dewa kekacauan relatif lebih lambat, namun perbedaannya tidak besar, hanya saja Xiao Yan khawatir jika ia dalam bahaya, ia tidak akan bisa merasakannya di alam dewa kekacauan ini. Terima kasih banyak dan Anda akan berubah pikiran Anda pasti merasakannya. Xiao Yan tersenyum pahit saat mendengar ini, merasa seperti telah ditipu. Saat Xiao Yan menyelesaikan pidato terakhirnya, semua orang menghadapi Yi lagi. Misinya masih untuk menangkap iblis abadi Gulinruo, semua orang tidak memiliki masalah. Jadi pertemuan ini berakhir di sini. Tidak ada komentar atau pendapat yang diungkapkan. Dia berbicara dengan suara yang dalam. Semua orang terdiam dan segera mengumumkan akhir pertemuan, dan sosok di meja menghilang satu demi satu. Xiao Yan juga segera pergi, sebelumnya dia biasanya pergi terakhir. Hanya saja kali ini situasinya istimewa, dan Xiao Yan sangat ingin kembali ke dunia nyata. Momen kembalinya tidak seperti yang diharapkan Xiao Yan. Seperti yang diharapkan, dia belum sampai di reruntuhan kuno makhluk abadi dan iblis, dan tubuh serta jiwanya memiliki perasaan aneh yang terus-menerus diregangkan, ditekan, runtuh, dan dipadatkan. Dunia langit berbintang yang tak terhitung jumlahnya muncul di depan mataku, tetapi semuanya adalah awan dan kabut dari masa lalu, seolah-olah aku bisa melihatnya lahir, berkembang, runtuh, dan musnah. Pada saat ini, kesadaran Xiao Yan masih relatif jelas, dan dia mengirimkan Long Sui Longlin dan Longya milik Long Yi ke dalam buku. Suyu Neiyi telah mengirimkan 8 pihak yang dipercayakan dan bahan obat, selain pedang pendek. Xiao Yan merasakan fluktuasi yang cukup besar pada bilah pedangnya. Ketika dia melihat pedangnya, dia merasakan perasaan unik. Ini harus menjadi hadiah dari keduanya. Tanpa diduga, sebuah pedang pendek diberikan sebagai hadiah. Belati itu melebihi ekspektasi Xiao Yan, dan fluktuasi yang terkandung di dalamnya membuat Xiao Yan tidak menyentuhnya. Situasinya belum stabil, dan dia berencana untuk mempelajarinya dengan cermat setelah stabil. Setelah Xiao Yan memasukkan 3 hal sederhana ke dalam suyu, mereka menghilang secara ajaib. Segera, Xiao Yan merasakan kesadaran dan tubuhnya menjadi rileks seketika, dan tekanannya berangsur-angsur menghilang.
Ini berarti kita akan mencapai cincin kuno iblis abadi. Perjalanan ke jalan jamur segar ini memakan waktu lebih lama daripada perjalanan sebelumnya ke alam Suanyin, dan tidak ada batasan waktu yang spesifik. Seluruh proses sebenarnya terjadi dalam sekejap bagi Xiao Yan. Dunia jamur segar. Ketiadaan di sini sangat aneh, melihat sekeliling, ada perasaan merah tua, dan banyak sekali bintang yang terlihat. Xiao Yan melihat sekeliling, dan saat ini semburan cahaya biru muncul. Ketika kesadaran anti-inflamasi memasukinya, peta bintang dan gulungan muncul di bidang khusus manifestasi hukum. Ini seharusnya adalah peta bintang dan informasi yang dikirimkan pengawal ke Moguji. Saat Xiao Yan Xuanli perlahan membuka peta bintang di kehampaan alam kuno Xianmu, dia sepertinya merasakan ada sesuatu yang salah karena dia tidak dapat memahaminya sama sekali. Apakah perlu menyuntikkan vitalitas ke dalamnya? Xiao Yan mencoba menyuntikkan vitalitas, dan melihat gambar baru itu meledak dengan cahaya, mengelilingi Xiao Yan, membuat matanya berbinar. Sebelumnya, ada peta bintang di kapal Xiao Yan, tapi tidak begitu detail. Xiao Yan melambaikan tangannya, dan lautan bintang yang kental di depannya dapat dikontrol dengan bebas, kontrolnya sangat detail dan jelas. Namun, dia mungkin masih tidak tahu apa-apa tentang makhluk abadi dan iblis, dan peta bintang di depannya tidak ada gunanya, jadi Xiao Yan menyingkirkan peta bintang itu. Mari kita lihat dulu informasi tentang dunia kuno abadi dan iblis yang diberikan oleh San. Informasi yang terkandung dalam pemaparan sesaat dari Sisters of Sunyu diintegrasikan ke dalam pikiran Xiao Yan, termasuk komposisi kasar contoh cincin tanpa tulang Guan Yuqian dan beberapa kekuatan yang kuat. Xiao Yan menemukan bahwa perbedaan paling jelas antara jamur segar yang ditawarkan kepada He Sensi adalah sebagian besar Sensi menggunakan Xing Chen dan Jie Kong sebagai contoh, sedangkan Boneless Ring terutama berfokus pada warisan keluarga dan darah. Ada banyak keluarga kuat yang ditandai di dalamnya, dan anti peradangan semuanya tersapu. Dunia jamur segar tidak terbagi menjadi beberapa lautan kosong seperti yang diserap para dewa. Dunia jamur ini adalah satu kesatuan. Bentuk keseluruhannya seperti awan tidak beraturan tanpa tepian yang tepat. Oleh karena itu, masih banyak ruang dan bintang misterius yang tersembunyi. Akibatnya, ada lebih banyak kekuatan kuat yang tertidur di antara mereka, dan kemudian mereka tumbuh secara diam-diam. Dahulu kala, Monumen Iblis Abadi juga merupakan salah satu dunia terkuat, bahkan menginvasi Sensi, namun pada akhirnya mereka tidak menang. Oleh karena itu, nenek moyang iblis abadi yang ditindas oleh guntur surgawi penghancur bahkan percaya bahwa cincin tanpa tulang akan kembali lagi. Dan ini hanya ekspektasinya selama puluhan ribu tahun dia dipenjara di Taiksu. Faktanya, dunia kuno keabadian dan iblis kini dalam bahaya, apalagi invasi Sensi. Bahkan sekarang, cincin tanpa tulang di Xian telah terpengaruh oleh invasi. Tanpa perlindungan staf dunia, cincin tanpa tulang dan pohon dunia Wuxu dapat menuju ke sana. Beberapa subdunia yang kuat dapat memasuki dunia kuno keabadian dan iblis selama mereka dipimpin oleh orang yang cukup kuat. Oleh karena itu, situasi Jalan Xiangugu saat ini bahkan lebih buruk daripada situasi Sensi yang diserang oleh Taiksu. Jika staf dunia tidak dapat diperbaiki tepat waktu, sumber daya di seluruh dunia akan terus-menerus dijarah. Skenario terburuk bahkan dapat menyebabkan kehancuran dunia dan kehancuran seluruh makhluk hidup. Adapun leluhur iblis Xiao Yan, mereka telah disimpan di ring luar angkasa, karena mereka terluka parah, kekuatan mereka tidak dapat dipulihkan, dan Xiao Yan tidak lagi bergantung pada klon iblis abadi. Hanya saja Xiao Yan penasaran dengan keluarga mana nenek moyang iblis ini berasal. Dia pernah mendengar bahwa dia adalah jamur segar sebelumnya. Dia ingat bahwa salah satu dari 12 leluhur terluka parah dan disegel oleh Sensi, jika tidak maka tidak akan diambil pergi oleh Xiao Yan.